Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke teman-teman, seperti biasa di malam hari ini saya lagi nongkrong di rumah kayu saya di Bantul, Yogyakarta. Seperti biasa teman-teman, saya pengen nyapa teman-teman saya, sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang udah subscribe di channel saya. Nah, di malam hari ini nggak seperti biasanya kalau kita bahas-bahas tentang peta perpolitikan di negara kita ini menuju Pilpres dan Pemilu 2024. Biasanya saya yang ngobrol sendiri, ngoceh sendiri. Hari ini saya pengen sedikit survei lah, ngobrol-ngobrol dengan orang asli sekitaran sini gitu kan. Gambaran peta perpolitikannya. Kebetulan saya ada tamu nih, teman sohib orang asli sini, asli Jogja. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu sedikit sama beliau. Nah, kebetulan namanya ini Om Hanif, tetangga di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol dikit. Yuk. Oke, sugeng dalu, mat malam teman-teman. Ini Om Hanif. Ini salah satu tetangga. Ini lagi nongkrong kita di rumah kayu saya. Kita bisa ngobrol ya kalau teman-teman. Kalau di Jogja ini kan saya juga lahir di sini, teman nggak besar di sini. Nah, ini kita sekarang pengen survei ini apa sih, gimana sih peta perpolitikan di sini, siapa sih kan kalau capres-capresnya yang banyak kayaknya lagi populer di sini. Oke, selamat malam Om Hanif, apa kabar? Sugeng dalu. Sugeng dalu. Oke. Selamat malam Om Agung. Ini Om Hanif, saya pengen dikit lah, mau survei dikit. Kalau sekarang kan yang kita tahu tuh capresnya kayaknya hampir dipastiin ya, sepertinya ada 3, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, dan kemungkinan ada calon keempat gitu kan. Kalau kayaknya kalau menurut Om Hanif yang memang asli sini yang lagi populer kalau di DIY itu siapa? Kalau yang di DIY saat ini yang banyak kegiatannya, yaitu banyak kegiatannya, melakukan kegiatan itu karena Pak Anies ya, karena kemarin Pak Anies banyak kegiatan di mana-mana sebelum calon-calon capres yang lain melakukan kegiatan. Pak Anies sudah melakukan kegiatan karena Pak Anies sudah bebas tugas ya dari pemerintahan. Terus kemudian pada akhir ini juga disusul pula dengan kegiatan-kegiatan perpolitikan dari capres, misalkan Pak Ganjar ini udah mulai aktif juga di Jogja. Kemudian Pak Prabowo, simpatisannya juga mulai melakukan kegiatan. Saya kira itu yang bisa saya uraikan. Enggak, yang saya tanyain ini bukan apa-apa, ini bukan masalah apa pro siapa-siapa. Secara umum kalau masyarakat sini ini yang populer gitu, kalau memang kalau pengetahuan saya sendiri, saya kan kegiatannya ini Om Hanif, biasanya jalan-jalan ke pasar, bikin konten tentang jalan-jalan di pasar, tentang Priaman. Selama saya jalan-jalan di pasar itu, kadang kan saya makan di warung, ngobrol sama yang jualan ayam segala macam. Kalau di kampung-kampung tuh saya tanya, kebanyakan pasti ada 5 atau 10 orang yang saya tanya tentang tokoh idaman populer yang mungkin mereka pilih di 2024 nanti. Kebanyakan jawabannya Ganjar Pranowo gitu kan. Kalau itu kan yang saya temuin ya, selama kalau saya itu jalan-jalan di pasar gitu kan. Nah, kalau Om Hanif sendiri nih kalau di lingkungannya. Kalau lingkungan beragam ya Om, di Jogja itu tergantung kantong-kantongnya ya. Maksudnya memang kalau sebagian besar kantong-kantong di Jogja ini memang para pendukung Pak Ganjar juga tidak sedikit. Itu karena dia diusung dari partai PDI Perjuangan ya, karena memang Jogja juga merupakan salah satu basis dari PDI Perjuangan, tapi tidak mengikat pula dengan calon yang lain karena kegiatannya juga sangat padat. Nah, ini semakin hari semakin ramai untuk saling mempengaruhi atau berebut dalam mendukung salah satu capres dari masing-masing pendukungnya. Saya kira gitu. Kalau ini Anies Baswedan itu kan sini, kalau sini kan kalau nggak salah
kabupatennya 4 ya? Bantul, 5 kabupaten. 4 kabupaten, 1 kota Madya kan? Ya. Itu basis-basisnya umpamanya kayak Anies Baswedan tuh memang populernya di kabupaten mana? Kalau Anies saya kira kota banyak ya, mulai kegiatannya kemarin ya. Dia sudah kegiatan di Tugu atau mana, Sleman juga banyak kegiatannya. Peresmian rumah Anies juga banyak di Jogja, posko Anies juga banyak, terutama di Kabupaten Sleman. Seperti itu kan, pendukungnya mungkin di Sleman itu agak lumayan rame, tapi juga baru terpusat Sleman ya, yang kemarin baru diresmikan itu. Oke, kalau itu kan apa, Anies Baswedan kalau nggak salah dulu SMA-nya kan SMA-nya di Jogja ya, SMA 5 atau 8 gitu kan. Terus SMA-nya SMA 2 kalau salah. Anies Baswedan. Terus kuliahnya juga di Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada, sama seperti Bapak Ganjar Pranowo, satu alma mater juga itu. Jadi kalau di Jogja ini berimbang berarti peta kekuatannya? Peta kekuatannya berimbang kalau dilihat cendekiawan, kepintarannya. Bukan, maksudnya simpatisannya orang-orangnya ada kultur ya, maksudnya kultur yang dulunya berbasis mendukung Pak Ganjar, saya kira juga mendukung Pak Ganjar. Dan basis yang mendukung Pak Anies, saya kira mendukung Pak Anies. Begitu pula dengan yang berbasis Pak Prabowo, dia juga mendukung Pak yang saya tanyain ini yang paling populer secara umum sini. Populer yang ini saya ketahui kalau Jogja saat ini, karena kegiatannya yang melakukan banyak kegiatan Pak Anies ya, saat ini Pak Anies saat ini. Saya kira itu masyarakat juga tahulah kegiatannya Pak Anies di Jogja. Tapi itu mungkin kayaknya di perkotaan ya. Ya banyak. Soalnya kalau saya itu keliling di banyak pedesaan, di kampung-kampung, di pelosok, mau di pasar tradisional, kebanyakan kalau saya tanya tokoh populernya rata-rata ada 10 orang saya tanya, 10 orang itu jawabannya juga pasti dukungannya kalau mau milih, mereka cerita itu angen-angennya juga Ganjar Pranowo itu kan. Ya karena ya kultur sama kantong-kantong yang mendukung Pak Ganjar ya, saya kira itu. Kalau Anies Baswedan di perkotaan banyak ya, berarti kalau di perkotaan. Kalau di perkotaan saya tanya-tanya itu juga Pak Anies juga banyak pendukungnya, saya kira seperti itu. Yang perlu digarisbawahi, pemilih-pemilih Gen Z ini mungkin banyak loh yang pengen tahu lah latar belakangnya Pak Anies seperti apa, Pak Ganjar seperti apa. Tapi kalau Gen Z mungkin kan nggak begitu ngurusin politik kayaknya. Iya, memang. Cuma kan ada sebagian dari teman-teman Gen Z itu yang wah besok milih sopo ini capres seperti itu. Wah, itu kan dia rajin dia mereka mencari latar belakangnya dari masing-masing capres ini. Dari media sosial. Dari media sosial, dari tanyaan. Berarti masih mungkin banget bisa berubah pilihannya mereka itu ya? Sangat berubah. Karena bisa, terpengaruh media sosial. Terpengaruh media sosial. Saya kira media sosial sangat mempengaruhi ya gaya kampanye sosial, gaya kampanye, promosi. Dan saya kira itu kalau masa di media sosial, siapa yang menang di media sosial ya, saya kira itu kemungkinan besar bisa diambil yang sering lah, yang populer di media sosial. Jadi paling efektif mungkin media sosial. Media sosial saat ini efektif. Daripada kunjungan-kunjungan langsung. Dari kunjungan langsung mungkin mendekati waktu-waktu pilpres terus kita sudah tahu capresnya siapa yang lebih menarik. Nah, ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi ini. Kalau menurut masyarakat awam nih kayak Om Hanif nih, saya tanya ternyata di perkotaan ya, kalau itu kayaknya kan di perkotaan yang bisa banyakkan yang akses media sosial. Kalau di kampung jarang-jarang, karena juga kan kalau yang di pelosok sinyal kadang-kadang kan segala macam. Jadi kemungkinan masih banyak yang bisa berubah ya gitu kan.
Kalau Ini Prabowo kan Subianto gimana di sini? Prabowo Subianto masih banyak juga ya, terutama yang ya usianya di atas 30, 35 itu Yang masih anu banyak ya, fans fansnya Prabowo Prabowo ya. Subianto. Prabowo Subianto juga masih banyak untuk pendukungnya. Alasannya Tapi rata-rata apa tuh kalau mereka kalau milih Prabowo Pak Subianto? Prabowo itu alasannya dia sering ya, maksudnya kelihatan dari media sosial itu menjadikan seseorang itu terus jadilah misalkan. Oh, Nah, gitu. banyak informasi seperti itu Kalau yang dilihat dari Prabowo teman-teman Subianto. ya Pak Prabowo Subianto seperti Kalau itu. Ganjar Pranowo ini alasan rata-rata orang pada sini Kalau pemilih sini. Pak Ganjar itu karena kultur ya, kultur terus lingkungan sudah mempengaruhi, Sama-sama. sama-sama dari PDI ya seperti itu. Terus kemudian kalau Pak Anies mereka lihat dari latar belakangnya karena pinter, karena ya pernah menjabat rektor para Madinah atau apa, terus hubungan internasionalnya juga bagus. Walaupun Pak Prabowo juga tidak kalah bagus dengan Pak Anies, rame ya kalau masalah hubungan internasional. Saya kira itu. Orang-orang di sekitar sini seperti itu. Untuk Jadi kalau di melihatnya Jogja ya, perkotaan masyarakat kayaknya ini ya. perkotaan. Ini kebetulan Om Hanif ini tinggalnya di perkotaan, jadi tampaknya kalau di Jogja perkotaan masih kekuatannya berimbang sepertinya teman-teman. Kalau saya kan kemarin kebanyakan kelilingnya di pelosok, di pasar tradisional, itu kebanyakan sih kalau saya lihat kemarin Ganjar Pranowo di daerah-daerah kampung pedesaan gitu kan. Tapi ternyata ketika saya wawancara nih sama salah satu warga perkotaan di Jogja, walaupun ini nongkrongnya di rumah saya, ini kabar kayaknya kekuatannya masih berimbang. Oke, gitu aja, matur nuwun Om Hanif. Ini teman-teman, besok kapan-kapan kita akan wawancara lagi sama warga-warga sekitaran sini. Ini makasih Om Hanif udah bisa kita wawancarai gitu teman-teman. Oke, gitu teman-teman, ini sekedar obrolan malam. Ini kita ngopi-ngopi. Nah, ini besok kalau untuk ngobrol-ngobrol di sini teman-teman di Omah Kayu Yogyakarta, Bantul Yogyakarta. Yuk, matur nuwun Pak Hanif.